di Taman Nasional Tesolino itu banyak pembukaan lahan secara ilegal. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak? Menurut Bapak, transisi energi mana yang paling memungkinkan untuk diadaptasi di Indonesia dalam beberapa dekade ke depan? Kenapa Indonesia sumber energinya itu banyak yang impor dari luar? Kita juga punya gitu ya solusi-solusi gitu, teknologi-teknologi yang sepertinya bisa membantu gitu. Pada saat itu kami mengajukan untuk pengolahan sampah itu, tetapi malah tidak diperbolehkan gitu oleh pemerintah daerah itu sendiri. Bapak Dr. Edi Sumarno SHMH, Yogyakarta Negara. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Permasalahan bencana alam itu sudah terjadi setiap tahunnya di mana-mana. Kita tahu kita punya langganan kebakaran hutan, biasanya di daerah Riau, Jambi itu kebakaran hutan sampai mengganggu pernafasan di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, ya, dan itu terjadi setiap tahun. Dan setiap tahun pada saat apa? Pada saat setiap tahun itu akan dimulai proses untuk penanaman sawit. Jadi orang bakar hutan supaya sawitnya bisa ditanam. Dan itu selalu terjadi. Kedua, Indonesia ini dikenal dengan negara yang memiliki sumber hutan ketiga di dunia. Tetapi kalau kita lihat hari ini, jumlah yang tercatat sebagai luas hutan kita 126 juta hektar. Sesungguhnya berapa? Saya pernah tanya Pak pejabat di Menteri Kehutanan, sesungguhnya dari 126 itu berapa sih yang kita bisa hitung sebagai hutan real? Jawabannya antara 85 sampai 90 juta saja. Sisanya kemana? Sudah diokupasi warga, sudah dialih fungsikan sebagai perumahan, menjadi kebun sawit dan lain-lain. Tapi data persisnya kita nggak tahu berapa. Kita nggak tahu berapa deforestasi yang terjadi. Sampai hari ini kita nggak tahu. Kita tahu reforestasi penanaman kembali, tapi deforestasinya kita nggak tahu. Nah, jadi permasalahan hutan ini adalah permasalahan besar karena apa? Data dasarnya sendiri kita nggak punya. Kita nggak tahu hotspot di mana terjadi kerawanan untuk misalkan saja longsor karena hutan dipangkas, di mana terjadi illegal logging, di mana terjadi illegal mining yang didahului oleh pemotongan pohon-pohon dan kemudian hutannya dirusak, itu yang belum kita ketahui. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan untuk satu, punya penegakan hukum yang kuat. Saya ketika tadi juga ada pertanyaan mengenai illegal mining. Saya waktu masih menjadi pimpinan di Komisi 7, saya menjadi ketua panja illegal mining. Output yang kita hasilkan adalah perlu adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM, dan sekarang sudah ada. Supaya apa? Supaya bisa konsekuen di bawah. Tapi kadang-kadang di bawah, teman-teman sekalian, dan ini saya alami sendiri, ya, kita datang ke tempat yang diduga sebagai illegal mining atau illegal logging, yang justru mencegah kita di sana. Mohon maaf dengan segala rasa hormat, mudah-mudahan saya tidak menuduh satu atau lain pihak. Yang mencegah itu masyarakat sendiri. Karena masyarakat itu merasa bahwa kita harus melakukan penambangan ini, kita harus ikut berpartisipasi dalam pemotongan hutan dan pohon. Kenapa? Itu sumber mata pencaharian kita. Jadi masyarakat itu dimanfaatkan oleh illegal miners, illegal loggers untuk kebutuhan mereka dengan dalih mereka bisa mendapatkan pekerjaan di situ. Nah, itu yang harus kita rubah juga. Oleh karena itu penegakan hukum saja tidak cukup.
dengan harus juga dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM. Makanya sekarang ini UMKM ini sekarang digiat-giatkan untuk diberdayakan melalui apa? Ada MBG, ada beberapa STPG, melalui pemberdayaan koperasi merah putih agar masyarakat itu bisa berdaya dan tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang justru adalah ilegal tersebut. Nah, ini yang permasalahan yang sangat mengganggu kita, sehingga kita lihat sekarang dampaknya itu cuacanya sekarang tidak mendukung. Kita lihat bahwa cuaca ekstrim itu semakin sering terjadi. Begitu cuaca ekstrim turun, langsung longsor, langsung banjir. Nah, ini kemudian kita harus ditangani karena semakin lama akan semakin akut permasalahannya. Tadi juga ada pertanyaan mengenai pengelolaan sampah. Kenapa minim anggaran dan masalah tidak terselesaikan? Teman-teman sekalian, berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sampah itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah. Dan idealnya pemerintah daerah harus menyisihkan 3-5% dari APBD-nya untuk mengelola sampah. Hari ini APBD yang dialokasikan untuk penanganan sampah itu hanya 0,5-0,7%. Kenapa Banyuwangi bisa? Kenapa Surabaya bisa? Kenapa Surakarta bisa? Karena mereka melakukan penyisihan anggaran kurang lebih 5-6% dari APBD-nya. Mereka bisa mengelola sampah. Mengapa sampah tidak bisa terkelola di daerah-daerah lain? Karena untuk melakukan pengelolaan sampah melibatkan pihak swasta, membangun insinerator agar dihasilkan waste to energy, itu prosesnya panjang, butuh persetujuan DPRD, butuh kemudian pelepasan lahan, persetujuan DPRD lagi, perlu melibatkan 2 daerah, persetujuan DPRD provinsi, persetujuan gubernur, panjang. Belum lagi kemudian pemerintah daerah diberikan tipping fee, ada beban tipping fee yang rata-rata belum bisa membayarnya. Oleh karena itu sekarang ditarik ke pusat proses ini agar pemerintah daerah tidak perlu melalui proses DPRD, tidak perlu dibebani tipping fee. Jadi sepenuhnya sekarang menjadi tanggungan APBN untuk pengelolaan sampah tersebut. Tadi pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh saya di lapangan? Teman-teman sekalian begini, saya sudah berkeliling untuk urusan sampah ini, dan unik-unik sampah itu. Di dapil saya di Kota Bogor, suatu ketika saya lagi berjalan, terus saya lihat ada ibu-ibu buang sampah. Terus saya tanya, ibu jangan buang sampah dong di kali, buang sampahnya di kali, jangan buang sampah dong. Ibunya bilang, Pak, saya buang sampah di kali karena airnya mengalir, nanti petugas sampahnya tinggal ambil di hilirnya. Itu pemikirannya. Saya ke daerah Marunda di Jakarta Utara. Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu di sana yang adalah istri-istri dari para nelayan kita. Ibu-ibu, tolong nanti kalau suaminya memancing, jangan disampaikan jangan buang sampah di laut. Ibunya jawabnya apa? Pak, justru kalau suami saya mancing, saya titip sampah untuk dibuang ke sana. Nah, begitu. Jadi yang kita lakukan sekarang, pembangunan insinerator untuk membakar sampah, itu solusi di hilir. Sementara butuh juga solusinya yang di hulu untuk bisa memberikan pemahaman bahwa sampah itu harus dikelola, dipilah, kemudian dikelola. Nah, ini yang jadi penting juga bagi kita. Salah satu juga yang kita lakukan adalah kita menyelesaikan Perpres 109 tahun 2025 untuk bisa dilaksanakannya penanganan sampah melalui waste to energy. Jadi itu aksi real di lapangan yang kita lakukan. Apakah pembukaan lahan itu ilegal? Banyak yang legal, tetapi tidak mentaati kemudian kaedah-kaedah lingkungan, tetapi banyak juga yang ilegal. Yang ilegal itu kadang-kadang teman-teman sekalian melihat di lapangan itu jauh lebih canggih peralatannya dibandingkan yang legal. Jauh lebih canggih, jauh lebih banyak, dan modalnya jauh lebih yang kuat. Sehingga dampak yang mereka lakukan juga pasti berdampak negatif yang sangat besar. Tetapi itulah kenyataan yang ada. Kita sangat kurang inspektur pertambangan, inspektur kehutanan yang bisa melakukan pemeriksaan itu. Kalaupun ada, banyak yang kalah bertak dengan mereka-mereka yang memiliki tambang-tambang ilegal yang besar. Nah, ini yang perlu kemudian penegakan hukum yang kuat dan konsekuen. Dan saya kira pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan hal itu sekarang dengan adanya Satgas Illegal Mining, Satgas Illegal Logging
ya, yang saat ini sudah dikenal dengan Satgas Halilintar, yang kemana-mana sudah melakukan penanganan, terutama di Bangka Belitung, yang mana ekosistem lautnya itu rusak karena illegal mining dilakukan di lepas pantai. Bagaimana dengan transisi energi yang paling cocok di Indonesia? Kapan bisa menggantikan fosil? Kalau kita bicara hasil hari ini, yang paling cocok di Indonesia itu adalah tenaga surya. Ya, jadi memasang misalnya sunroof, panel surya di atas gedung atau di atas waduk, itu sekarang yang paling cocok untuk Indonesia. Karena apa? Ya, kita punya curah matahari yang besar sekali dan itu relatif mudah untuk dipasang. Tetapi ini ada tetapinya. Tetapi yang namanya PLT surya itu tidak bisa diandalkan 100%, tidak bisa andalkan 24 jam, hanya antara jam 9, jam 10 pagi sampai jam 2, jam 3 sore. Lebih daripada itu tidak bisa menghasilkan energi secara masif dari surya. Jadi capacity faktornya itu hanya 30%, kecuali kalau dipasang baterai. Tetapi kalau dipasang baterai jadinya mahal sekali. Oleh karena itu surya itu harus digandengkan dengan PLTU yang lain, tetapi jadinya batu bara lagi sebagai penggantinya. Makanya sekarang surya ini akan kita kembangkan lebih lanjut lagi agar bisa menjadi lebih dependen, meningkatkan faktor kapasitasnya. Dengan cara gimana? Ya produksi baterainya dalam negeri supaya tidak terlalu mahal dan tidak perlu impor lagi. Kapan bisa menggantikan fosil? Fosil itu akan tetap ada sampai kapanpun. PLTU batu bara pasti ada. Tetapi sekarang ada teknologi namanya carbon capture. Kita bisa menangkap karbon dari udara yang dihasilkan oleh pembangkit listrik atau dihasilkan oleh industri, ditangkap kemudian disuntikan ke dalam bumi, disimpan. Itu teknologi ada. Hari ini masih mahal, tetapi namanya teknologi. Teknologi itu berangsur-angsur turun dan menjadi lebih murah. Hari ini yang namanya teknologi untuk panel surya itu 90% lebih murah dibandingkan tahun 2010. Jadi itu yang menjadi kemajuan teknologi yang membuat kemudian pengembangan energi terbarukan menjadi lebih ekonomis. Kemudian bencana, kontroversi kayu gelondongan. Ya kita nggak perlu jadi ahli, kita nggak perlu jadi anggota DPR, kita nggak perlu menjadi pejabat tinggi. Melihat saja dari tayangan di media sosial, di televisi, kita sudah lihat ini kan bukan kayu yang rontok. Pohon yang kemudian jatuh, tumbang karena derasnya air, tidak. Ini kan sudah dipotong rapih jadi gelondongan dan itu kemudian mengalir secara masif. Oleh karena itu kita sudah meminta penjelasan dari DPR, Komisi 4 yang menangani Kementerian Kehutanan sudah minta penjelasan dari Kementerian Kehutanan. Ini akan dipanggil Menteri Kehutanan untuk bisa menjelaskan hal tersebut. Saya kira itu perlu klarifikasi yang penting untuk publik agar publik bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di sana, apa yang menjadi sumber penyebabnya, dan siapa yang perlu kemudian bertanggung jawab atas hal ini. Itu menurut saya prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum yang perlu kita tegakkan di Indonesia. Terakhir, energi terbarukan itu kita sekarang energi banyak kita impor dari luar. Dan itu berbahaya sekali kalau kita menggantungkan diri pada impor. Begitu orang nggak mau jual ke kita, masa lampu kita mati? Kita nggak bisa punya kemampuan untuk beraktivitas karena tidak ada energi. Tetapi sumber energi terbarukan itu sudah ada di Indonesia, banyak sekali jumlahnya. Kita tidak perlu impor karena kita sudah memiliki. Membangunnya, nah itu mungkin. Apakah peralatannya perlu impor? Ada sebagian harus diimpor. Apakah kita bisa produksi dalam negeri? Bagi saya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia harus menjadi milik bangsa Indonesia dan manfaatnya dirasakan oleh sektor industri di Indonesia. Jadi nanti kita harap ada sektor industri solar panel yang terbangun, sektor industri kabel yang terbangun, sektor industri baterai yang terbangun, sektor industri pembuatan turbin. Nah ini harus dinikmati oleh bangsa Indonesia agar kita bisa meningkatkan sektor manufaktur kita. Dan ini harus kita nikmati bersama-sama. Gak boleh impor-impor terus, karena kita bukan bangsa yang memiliki harta kekayaan yang besar sehingga kita bisa impor terus. Enggak. Kita punya keterbatasan anggaran, oleh karena itu kita harus kembangkan fasilitas produksi dalam negeri. Karena apa? Juga akan menyerap tenaga kerja.
Kalau kita impor terus, ada nggak tenaga kerja yang terserap di Indonesia? Enggak. Kalau kita bangun manufaktur industri, ya nanti akan terserap. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.